Baik, Shalom. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Memernita. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai teks sejarah peristiwa alam. Kami beranggotakan 3. Yang pertama Alnitesa selaku ketua, kemudian Abram selaku anggota, dan yang terakhir Alfieri Marvel saya sendiri sebagai juru bicara. Topik yang akan kami bahas pada saat ini adalah bencana alam mengenai gempa. Kita masuk ke bagian pertama, pengenalan gempa. Jadi, apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Misalnya, ada patahan atau adanya ledakan. Energi ini akan merambat ke seluruh bagian bumi dan dapat terekam oleh seismometer. Gempa bumi dapat diukur dengan menggunakan alat yaitu seismometer. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. Jadi jenis gempa bumi terbagi menjadi 3, yaitu dibedakan dari gelombang, penyebab, dan kedalaman. Jenis-jenis gempa bumi akan dijelaskan oleh rekan kami Abram. Jenis-jenis gempa bumi berdasarkan gelombang. Yang pertama adalah gelombang primer. Adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik atau gelombang longitudinal. Yang kedua adalah gelombang sekunder. Disebut juga gelombang transversal. Adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang yakni 4-7 km per detik. Jenis gempa bumi berdasarkan penyebab. Ada 5. Yang pertama adalah gempa tektonik. Yaitu adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Berikutnya adalah gempa tumbukan. Diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Gempa runtuhan. Biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun daerah pertambangan. Berikutnya gempa buatan yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Gempa vulkanik atau gunung meletus. Adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Nah, yang sekarang berikutnya berdasarkan kedalaman. Ada 3. Yang pertama adalah gempa dalam. Itu adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi di dalam kerak bumi. Yang berikutnya adalah gempa menengah. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Nah, yang terakhir adalah gempa dangkal, yaitu adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Kemudian sejarah gempa bumi besar pada abad ke-20 dan abad ke-21. Yang pertama yaitu gempa di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang amplitudonya getarannya hingga 1 cm. Yang kedua 11 Maret 2011 gempa bumi di Jepang berskala 9 skala Richter. Dan yang ketiga gempa bumi di tahun 1699 yang mengguncang Banten dan Jakarta berskala 7,4 skala Richter. Nantinya kami akan membahas 3 dari 5 sejarah gempa bumi di atas, yaitu gempa di Aceh,
gempa bumi di Jepang, dan yang terakhir gempa yang mengguncang Banten dan Jakarta. Kita masuk ke bagian kedua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peristiwa sejarah gempa yang terjadi di berbagai negara dan kota. Sejarah pertama akan dijelaskan oleh Tessa, sejarah kedua oleh Abram, dan yang ketiga oleh Tessa. Oke, di sini ada dari gempa yang dapat kami ambil dari dalam negeri ada 2, yaitu gempa yang berada di Aceh dan gempa yang berada di Banten dan Jakarta. Pertama adalah sejarah singkat bencana gempa bumi yang berada di Aceh. Struktur orientasinya adalah gempa bumi di Aceh merupakan bencana besar yang memilukan yang terjadi tanggal 26 Desember 2004 dengan bersamaan bencana tsunami akibat pergeseran lempeng bumi di dasar laut. Bencana tsunami dan gempa ini memakan korban nyawa sebanyak 500.000 orang. Korban nyawa yang hilang dalam waktu sekejap ini terjadi hingga ke seluruh negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, di bagian kedua ini ada komplikasi atau urutan peristiwa. Bencana gempa yang terjadi pada saat itu adalah gempa yang paling dahsyat sejak 17 tahun yang lalu. Gempa di Aceh merebut hingga ke 4 negeri tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, Sri Lanka, hingga di pantai timur Afrika. Bencana gempa bumi pada saat itu adalah gempa bumi yang terlama karena hampir kurang lebih 10 menit gempanya tak kunjung berhenti. Bencana gempa bumi ini diduga berpusat di Samudra Indonesia menyebabkan terjadinya gempa bumi di beberapa negara. Bahkan para ahli menyatakan bahwa gempa ini mampu menggetarkan bumi yang amplitudenya getarannya hingga 1 cm. Dari bencana ini, ada 8 negara juga mengalami gempa bumi dan memakan korban nyawa sebanyak 230.000 jiwa. Tetapi untuk korban di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan juga Afrika Timur tidak diketahui berapa jumlah korban jiwanya. Namun, ada yang memperkirakan bahwa jumlah korban jiwanya ada sekitar 150.000 orang. Dan anggota PBB mengatakan jika korban tambahan sebagian besar ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada dari terjadinya bencana ini mengakibatkan 126.000 korban jiwa melayang, serta bangunan rumah-rumah warga runtuh dan sudah rata oleh tanah karena pada saat itu dibarengi dengan bencana tsunami. Yang kedua, sejarah gempa bumi 1699 yang mengguncang Banten dan Jakarta. Tanggal 5 Januari 1699 saat Nusantara masih diduduki VOC Belanda yang kala itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Willem van Uithoorn pada tahun 1691 sampai 1704, Batavia dan sekitarnya diguncang gempa bumi yang cukup besar. Gempa pada 1699 ini merupakan gempa bumi bersejarah yang paling signifikan pada abad ke-17, bahwa guncangan saat itu lebih besar dan kuat dibandingkan dengan gempa bumi yang pernah terjadi. BNPB yang disajikan dalam makalah bertajuk Palaya Tsunami, Interdisciplinary Study of the South Java Giant Tsunami pada tahun 2017. Gempa ini terjadi ketika Batavia diguyur hujan deras pada pukul 1.30 dini hari di Batam atau Banten dan sebagian daerah di Jawa bagian barat lainnya, termasuk Buitensor atau Bogor, dirasakan gempa susulan pada pukul 6 pagi. Demikian pula masyarakat di Lampung dan sekitarnya yang juga merasakan guncangan yang cukup besar. Gempa bumi berkekuatan magnitud 7,4 pada Jumat bulan 8 pada tanggal 2 pada tahun 2019 pukul 7.03 malam waktu Indonesia Barat malam mengguncangkan Banten.
terasa hingga Jakarta serta bagian Jawa dan Sumatera. Sejarah mencatat jauh sebelumnya, yakni tanggal 5 Januari 1699, fenomena alam serupa juga pernah terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disebut BMKG menyatakan pusat gempa yang berlangsung Jumat malam lalu berada di 147 km barat daya Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km. BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami sebelum diakhiri pada jam 9.35 malam waktu Indonesia Barat. Komplikasi. Pusat gempa bumi pada 5 Januari 1699 itu memang belum bisa dipastikan. Ada pendapat yang memperkirakan gempa tersebut berpusat di suatu tempat antara Cisalak hingga Lampung. Perkiraan lainnya, gempa bumi terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang termasuk dalam zona megatrust. Zona ini juga terbentuk berjuta-juta tahun yang lalu. Menurut peta sumber gempa nasional atau pada tahun 2017, ada 3 lokasi di Jawa yang berpotensi menimbulkan gempa bumi besar dalam zona megatrust, yakni Selat Sunda, pesisir selatan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta segmen Jawa Timur hingga Bali. Selain itu, ada perkiraan lain yang juga bisa menjadi salah satu penyebab gempa bumi yang melanda Batavia, Banten, hingga Lampung tersebut, yakni meletusnya Gunung Salak di Bogor pada malam tanggal 4 Januari 1699 atau beberapa saat sebelumnya gempa terjadi. Akibat erupsi yang disusul gempa itu, lereng Gunung Salak mengalami longsor yang cukup parah dan menimpa aliran sungai sehingga mengganggu akses transportasi serta ketersediaan air bersih di Batavia dan sekitarnya. Reid dalam bukunya mencatat puluhan rumah dan gedung serta lumbung di Batavia rusak. Juga 28 orang tidak ditemukan. Kerugian dialami pula di Lampung, Banten, Bogor, serta beberapa tempat di Jawa Barat. Resolusi dari kedua cuplikan cerita sejarah. Karena letak Indonesia merupakan Pacific Ring of Fire, memang sudah selayaknya sebagai masyarakat harus selalu berhati-hati dan tetap waspada dengan adanya ancaman bencana alam, sebab bencana itu bisa saja datang tanpa terprediksi. Upaya pemerintah dalam mendeteksi dini bencana alam memang harus tetap dievaluasi, baik sistem maupun teknologi yang mendukungnya, sehingga dapat mengurangi korban jiwa dalam bencana alam. Sekarang kita akan masuk ke ketiga, yaitu gempa yang berada di Jepang dan mengalami juga tsunami. Bagian orientasinya yaitu 11 Maret 2011, musibah besar menimpa Jepang. Gempa 9 magnitudo mengguncang kawasan Tohoku dan menimbulkan tsunami, yang berujung pada kerusakan yang sangat parah serta ribuan nyawa melayang atau hilang. Gempa bumi terjadi pukul 2.46 siang waktu setempat. Pusat gempa terletak di 130 km timur kota Sendai, Prefektur Miyagi, dengan kedalaman 30 km di bawah Samudra Pasifik. Ini adalah gempa terdahsyat dalam sejarah negeri Sakura yang terbesar kesempatan sepanjang sejarah dunia. Ini sejarahnya yang berada di luar negeri. Bagian komplikasinya yaitu 2 minggu setelah bencana terjadi, pemerintah Jepang mengumumkan jumlah korban mencapai 10.000 orang, dan 1,5 kali dari jumlah itu dilaporkan hilang atau diduga tewas. Pencarian korban meninggal dan hilang terus-menerus, dan sempat diumumkan totalnya mencapai 28.500 korban jiwa. Seiring berjalannya waktu, ketika korban hilang telah ditemukan dan masih hidup, jumlah korban meninggal dan hilang
turun jadi 19.300 pada akhir 2011. Usai gempa bumi mengguncang, gelombang tertinggi 10 meter mendatangi pantai dan sebagian kota Sendai, lalu membanjiri bandara dan permukiman di sekitarnya. Menurut beberapa laporan, gelombang air laut masuk ke daratan sejauh 10 km dan menyebabkan sungai Natori meluap. Gelombang tsunami yang menghantam pantai merusak prefektur Iwate, tepat di utara prefektur Miyagi, serta Fukushima, Ibaraki, dan Chiba, prefektur di sepanjang pantai Pasifik di selatan Miyagi. Daerah lain yang diterjang tsunami adalah Kamaishi dan Miyako di Iwate, Ishinomaki, Kesunimura, Numa, dan Shiogama di Miyagi, kemudian Haitabaraki dan Hitachina di Ibaraki. Ketika air kembali ke laut, puing-puing bangunan ikut terseret serta ribuan korban yang terjebak dalam banjir hamparan luas daratan tiba-tiba hilang terpendam air laut. Encyclopedia Britania menyebutkan kecepatan tsunami yang menyebar dari pusat gempa mencapai 800 km per jam. Akibatnya, sejumlah kawasan lain di cekungan Pasifik juga mengalami gelombang tinggi. Ombak setinggi 3, sampai 3,6 meter terlihat di pantai-pantai Kauai dan Hawaii, dan di Pulau Shima ombaknya setinggi 1,5 meter. 9 jam kemudian di California dan Oregon, Amerika Utara, gelombang tsunami mencapai 2,7 meter menghantam pantai-pantai di sana. Resolusinya, pemerintah Jepang langsung memerintahkan evakuasi dilakukan sampai radius 20 km dari lokasi pembangkit listrik. Evakuasi langsung dilakukan saat itu juga setelah radiasi dalam jumlah besar terangkat ke atmosfer. Akibat 7.000 penduduk Futaba harus mengungsi dari rumah mereka. Pemerintah juga menerapkan larangan masuk ke Futaba, kota yang terletak sekitar 4 km dari pembangkit nuklir yang hancur. Kita masuk kepada bagian akhir, Love, Earth, and Life. Bencana alam ini adalah salah satu bencana yang terjadi pada beberapa tahun lalu yang memakan korban jiwa banyak hingga ke beberapa negara. Sehingga bencana ini menjadi sejarah bagi negara kita. Semoga bencana yang sedahsyat ini tidak terjadi lagi di negara kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gempa bumi tidak dapat terhindarkan, tapi kita bisa meningkatkan waspada kita terhadap gempa bumi. Apalagi pemerintah dari setiap negara bisa mendeteksi dini bencana alam, dan itu harus tetap dievaluasi agar dapat meminimalisir korban jiwa akibat gempa. Baik, itu saja presentasi sejarah kami mengenai gempa. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan maaf dan terima kasih khususnya kepada Mem Erdita selaku guru bahasa Indonesia yang sudah mendengarkan.